Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa dalam pembahasan kali ini dalam model interaksi kita dalam mendekati Al-Quran. Misalnya ada 3 di sini ya kaitannya dengan membaca, tapi ada 3 istilah di sini. Ada qiraah, ada tartil, dan tilawah. Kita akan membahas apa perbedaan dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah qiraah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dalam qiraah ini membaca ada makna memahami, ada mempelajari, mendalami, ya, bahkan bisa juga menghafal. Jadi aktivitas qiraah adalah aktivitas intelektual dalam upaya memahami maksud-maksud daripada Al-Quran. Bisa bersuara ataupun tidak ini ya. Kalau qiraah itu bisa bersuara, bisa juga tidak karena menghayati, memahami. Kemudian kata qiraah memiliki objek apa saja yang bisa dibaca. Jadi yang namanya membaca tentunya bisa entah itu adalah ayat qauliyah Al-Quran atau juga bisa juga ayat kauniyah, fenomena alam dan sosial. Selanjutnya ada tartil, ya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi di dalam kata tartil ini ada makna mengucapkan kata-kata dari mulut. Jadi membaca langsung dengan mulut, tidak hanya dalam hati. Jadi selain itu ada juga dengan mudah dan konsisten. Di sini ya ada konsisten sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi titik tekannya ada pada pengucapan secara lisan dan pembacaan verbal dan bersuara. Jadi tartil, warattilil Quran tartil. Jadi ada suaranya secara jelas, tartil. Dan juga ada makna di situ adalah istiqomahnya. Jadi bagaimana kita supaya bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran itu. Yang ketiga adalah at-tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan seterusnya. Jadi membaca di sini tilawah memiliki makna tidak hanya sekedar membaca, tapi juga di situ adalah ada aktivitas komitmen untuk mengikuti apa yang dibaca. Model pembacaan ini menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, nuran sebagai cahaya, dan imaman sebagai panutan. Jadi di dalam kata tilawah ini benar-benar ada makna tidak hanya membaca dan memahami, tapi juga bagaimana berusaha untuk mengaplikasikan atau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya yang ideal adalah bagaimana kita mensinergikan dari 3 hal di atasnya, baik qiraah maupun tilawah maupun tartil tadi ya. Jadi 3 hal itu harus ada. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca saja, tidak hanya menghafalkan saja, tapi juga mentadabburinya, memahaminya secara mendalam, ya, bahkan juga komitmen untuk mengikuti apa yang diperintahkan maupun dilarang oleh Al-Quran itu. Kemudian ada beberapa cara ya, misalnya one day one juice, begitupun juga mungkin ada dengan cara menghatamkan setelah subuh 4 lembar. Ini beberapa cara bagaimana supaya membaca itu bisa lebih efektif dan efisien. Membaca sedikit-sedikit ya. Kita tahu bahwa ada suatu hadis ya, ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqomah, yang dawam, yang ada kontinuitasnya walaupun itu hanya sedikit ya. Kemudian juga memahaminya, mentadabburinya, ya, isi-isinya. Ini satu huruf diganjar satu kebaikan yang dilipatkan dan seterusnya, sehingga kita dapat termotivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian juga ada pahala bacaan Al-Quran lebih besar jika dibaca dalam sholat. Jadi mendorong kita ketika sholat itu banyak juga dibaca Al-Quran. Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Jadi juga Al-Quran memiliki fungsi kelak di akhirat, akan banyak memberikan pertolongan kepada kita manusia di saat di yaumul hisab nanti di hari kiamat.
membaca, menghafal, dan mempelajari bacaan Al-Quran juga bisa berdampak positif terhadap kecerdasan kondisi psikologis seseorang. Jadi banyak manfaat dan faedah daripada Al-Quran, entah itu di dunia hingga kelak nanti di akhirat akan mendatangkan manfaat kepada diri kita. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.